Yang dimaksud itu adalah Kiai Banyusangka. Nah, kan gimana gitu. Nah, sedangkan di sini putrinya dinikah oleh Sidin Kamal gitu loh. Pada terus Sidin Kamal Ratu Sepuh Kependut Garwo Tining Panembahan Sidin Kamal lan punika aputra Pangeran Cakraningrat. Nah, Pangeran Cakraningrat aputra Panembahan Sidomukti. Jadi ini dari Sidin Kamal Cakraningrat 4 ke Sidomukti. Panembahan Sidomukti aputra Panembahan Adipati Cakraningrat Sultan Abduh. Adiningrat aputra baru Sultan Abdul Qadir. Sekarang begini, retorikanya kan begini. Mungkinkah seorang ulama itu menjabat penguasa? Kan tidak mungkin. Yang menjabat penguasa itu tentunya anak putra dari penguasa tersebut. Kan begitu. Ya. Nah, sementara di sana itu adalah kekuasaannya Cakraningrat. Karena apa? Dekat dengan makam aku. Kemudian dekat dengan Arosbaya. Kan begitu. Nggak bisa mungkin ya, seperti yang disampaikan ini kan menantu katanya yang terjadinya konflik. Ya. Nah, bisa aja sebab terjadinya konflik itu karena yang berkuasa menantu. Nah, ini kan bukan pewaris tahta kalau menantu. Betul, makanya kita itu perlu mengkomparkan data dari yang dipegang siapa yang megang. Satu di sini manuskrip Larlar, dipadukan dengan manuskrip Sabre, dipadukan lagi dengan catatan keraton, kemudian berbicara tentang timelinenya pada waktunya itu semasa dengan siapa beliau. Yang jelas kalau kita berbicara Banyusangka, harus melihat di manuskrip itu siapa saja yang punya lakop Kiai Banyusangka atau Sangka, sama aja kan. Nah, sedangkan menurut manuskrip Taba Agung tadi sudah 2 Kiai Banyusangkanya. Statusnya bapak anak. Ketambahan dari manuskrip Sabre ing aran Pangeran Azimat Sangkah. Nah, ini loh. Jadi dengan kata lain, dari ini aja kita sudah menemukan yang berjuluk Kiai Banyusangka itu ada 3. Ada tanggalnya di situ. Penulisannya. Ada, nanti saya cari. Terus ini lagi ketika kita berbicara Pangeran Bujuk Jimat, saya tuh pernah bertanya ke sesepuh sana yang namanya Pangeran Azimat itu yang mana, saya tanyakan gitu. Tentunya kalau pangeran itu adalah putra raja kan, putra raja itu yang mana? Iya, Bujuk Jimat itu. Bilangnya gitu. Dengan kata lain, ya Bujuk Jimat Said Husain itu ya Pangeran Jimat gitu loh. Kalau sudah Pangeran Jimat, di sini jelas Pangeran Azimat ing Sangka. Ya mungkin disebut pangeran karena jadi menantunya raja. Bisa jadi gitu. Bisa jadi nggak di dalam ilmu kekeratonan? Nggak bisa. Kalau mantu enggak bisa. Kalau itu memang menantu, yang disebutkan adalah Ratu Ayu. Tapi begini, kan pernah menjabat 1 tahun. Bisa juga bisa. Iya. Artinya begini, kalau pangeran kalau sang raja yang mengangkat, raja sebelumnya yang mengangkat dan memberikan gelar itu untuk penobatan sebagai penguasa itu bisa. Karena contoh pada saat ini orang tua kita itu kan asalnya Raden Arya, kemudian sekarang jadi dinobatkan menjadi Kanjeng Pangeran karena diangkat menjadi sesepuh dari kegantian. Jadi ada gelar anugerah. Tapi kalau di terah bangsawan, ya namanya pangeran itu mesti anak raja. Bukan menantu ya. Menantu. Kalau menantu di situ disebutkan, misalnya namanya Raden Ayu Siti Hamiyah misalnya, atau Ayu nama suaminya, baru di belakangnya dikasih kan Sunan Ampel
disebut dengan Raden Rahmat kan? Raden kan, bukan pangeran. Oh, Raden. beda. Raden. Oh Bukan iya. pangeran. Iya, iya, iya. Kalau Raden wajar karena itu adalah gelar. Artinya diangkat oleh raja. Kayak Diberi- KRT itu loh. Diberi Kanjeng Raden Tumenggung. Nah, KRT itu kan Kanjeng Ya. Raden Tumenggung. RAT, kalau Bukan seperti keluarga saya kan keraton, RAT, tapi diangkat oleh keraton karena mempunyai peran atau ikut andil atau punya jasa ini itu. yang jelas itu begini, mendakwahkan Islam pada saat itu dibutuhkan bukan hanya kealiman, tapi juga kekuasaan. Hmm. Sehingga kenapa kok mbah-mbah itu menikahkan putra-putrinya itu dengan para bangsawan, artinya dengan para penguasa pada saat Ya. itu, supaya punya legal standing. Nah, dalam Ketika dia datang ke, berdakwah. ya, nah, karena ditugaskan pada saat itu adalah penugasan penutupan duku setra, pamujahan, seperti yang di Konang, di Bulen. Nah ini kan butuh kekuasaan. Siapa yang berkuasa di sana ketika datang utusannya raja yang bergelar itu baik Raden maupun maupun diberikan gelar pangeran, itu merupakan membawa surat sakti kan seperti itu. Sebagai legalitas kalau beliau ini memang utusan memang sudah diutus dan disepakati oleh penguasa pada saat itu. Nah, kita sering menisbatkan atau mengangkat tokoh itu tanpa adanya pengantar atau atau narasi. Nah, narasi kalau beliau ini pada saat itu menjabat sebagai apa? Contoh yang pernah disampaikan pada Aji Gunung. Aji Gunung ini diceritakan bahwasanya membawa utusan sebagai utusan dari Pangeran Undakan, diutus untuk menjadi kodi di Sampang dan Pamekasan. Sehingga Raden Aji Gunung itu punya wewenang panotogomo pada saat itu di wilayah Pamekasan dan Sampang. Cak Manturan penata agama. Betul. Menteri Agama. Menteri Agama. Menteri agama. Ya. Penata agama Madura. Makanya kalau khotib itu kan banyak maknanya, bukan nama itu sebetulnya, gelar. Khotib itu yang Dulu, karena dulu. orangnya suka berdakwah, jadi khotib dan lain-lain. Khotib itu pencatat, Pencatat. katib. Bukan apa? Khutbah, Dari khutbah, kan? khutbah, khotib itu khutbah. Katib pencatat katib, Pak, lain. Tukang khutbah khotib itu, Pendakwah lah. pendakwah. Pendakwah. Jadi dengan kata lain, kesimpulannya di dalam memverifikasi nasab itu jangan sampai hanya berpatokan kepada satu data saja. Ini saja kami bisa membuka tentang ini sedikit, padahal ini karena mengkomparasikan dua manuskrip kan gitu. Sehingga ketemu ini nanti arahnya kemana, ini kemana, terus disesuaikan grid generasinya, disinkron apa tidak kan gitu. Ya, pentingnya begini juga bagi saudara-saudara kita memegang manuskrip, gitu kan. Kenapa kok butuh disinkronkan? Kenapa kok butuh dikomparkan? Karena sebelumnya itu pernah terjadi manuskrip tulisan asli kita itu diambil. Yang asli-asli dari keraton itu semuanya diambil. Kemudian digantikan dengan catatan-catatan yang baru. Suatu bukti tadi yang jenengan baca, silsilahnya siapa itu? Seta Serol ya. Ya, Ada berapa versi yang sampean pegang itu tadi? 3 ya. ada 3 versi. Ada 3 versi. Dikarenakan pada masa penjajahan yang mana siapa itu Sunan Gunung kalau nggak salah, itu memang punya murid sebanyak 37 apa 40 itu. Memang itu disuruh nulis semua. Ditugaskan untuk Memang ditugaskan. Jadi pengkaburan sejarahnya ya di sini nih. Awal mulanya itu. Maka dari itu Dan nggak boleh 37 atau 40 ini cukup apa banyak. ya? Cukup banyak. Bukan cukup banyak. Artinya antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Gitu loh. Itu bisa ditangkap ya. Apanya?
sudah dikubur semua. Apanya yang mau ditangkap? Wah, itu muridnya Sunan Gunung. Iya. Makanya kan akhirnya ada manuskrip yang berbeda. Di Nah, ya, situ. kalau seperti contoh sekarang kalau Ki Asror itu ke Sayyid Sulaiman. Ini Sayyid Sulaiman yang mana? Sementara itu kan catatan yang dipegang oleh salah satu keluarga duriannya Ampel itu Sayyid Asror bin Abdullah bin Rati Kemuning bin Abdullah bin Ali Akbar bin Sulaiman. Sulaiman. Makamnya di Ampel. Berapa itu berarti? Berarti ada Ketambahan keputusan 3. Ketebusan 3. Dan lagi perlu diverifikasi. Jika sudah menemukan kata Sulaiman, jangankan itu Sulaiman Afandi atau Sulaiman yang lain. Sulaiman Kanigoro itu sendiri adalah kekanigaraannya itu perlu diverifikasi. Sebab Kanigoro itu bukan satu tempat loh. Yang di Mojo Agung itu juga kejuluk Kanigoro. Ada yang juluk Kanigoro. Yang di Surabaya itu juga berlaku Kanigoro juga. Gitu loh. Sulaiman Kanigoro. Lah, Kanigoro itu nama wilayah yang mana seperti kita ketahui Lembung saja. Ayo di mana aja ada Lembung? Lembung Morkoneng, Lembung Bengkalan, Lembung Agung, Lembung mana lagi? Lembung Gunung, terus Lembung mana lagi? Nah sama dengan itu, makanya harus diverifikasi sedetail mungkin. Dalam memverifikasi itu biasanya lihat penyebaran duriannya. ya. Ditambah lagi hubungan kekeluargaannya. Tuh. Nah, yang lebih penting itu arkeologisnya. Arkeologis juga penting. Dan Tapi Arkeologisnya ini sebagai pembanding, artinya sebagai Kata pendukung. data pendukung. Artefak yang paling utama. artefak Di antara filologis, historis, arkeologis, sinkron, insya Allah. contohnya kemarin kita ke makam Pancar, ke makam Pancar di sebelah timur, ya makamnya Aryo Joyo Kusumo. Di sebelah baratnya ini makam yang lebih tua lagi, bahkan termasuk ada artefak makam yang berfilologi apa? Kemarin itu Pasai. Ada Pasai, Ya, ada Giri Ano. Giri. Jadi kita ini dilarang tebak menebak. Ya. Jangan sampai tebak menebak. Bahaya. Mari yang punya Salah mengakui manuskrip, berarti. yang punya catatan dikonfirmasikan dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau umpamanya dari keluarga yang merujuk kepada Sunan Cendana itu ke Sunan Derajat, berarti kan ke keluarga Ampel. Kalau memang ke keluarga Ampel ya dikonfirmasi lah, ya. dikomparkan dengan keluarga Ampel bukan juga. lebih tepatnya itu kita harus ngecekkan data. Di Iya, sana terdata apa menyamakan juga. persepsinya. Tabayun atau Ya. apalah istilahnya. Soalnya itu Pak, Iqrarul Qabilah itu termasuk metode pengisbatan nasab. Ya Qabilah Ampel ya kita ke Sampai. Sebab pernah terjadi di mana itu di penisbatan melalui Pangeran Musarif tanpa Pulau Nuwun dulu, tiba-tiba keluar melewati Pangeran Musarif. Lah tentunya yang jadi sesepuh di Terah Pangeran Musarif yang dia harus bayar, loh kok tiba-tiba keluar gini? Kapan ini yang bilang ke saya ini? Nah, tidak ada ngomong, bahkan ada bahasa kasarnya kurang ajar gitu. Nah itu. Betul. Ya artinya ada pemberitahuan. Ya, tak gelung-gelungnya nih. Ya pada intinya kita kalau berbicara tentang Sunan Ampel, ya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu duriannya mana aja? Nah kan gitu. Terus misalkan Sunan Giri, duriannya yang jadi tokoh-tokoh atau kepala-kepala kabilahnya mana aja? Jika kita mau katakanlah menisbatkan ke atasnya Sunan Giri, walaupun data itu benar, tapi karena Sunan Giri atau Sunan Ampel itu tadi leluhurnya orang banyak, tapi kita tanpa konfirmasi sebelumnya kepada para kabilah-kabilah, kepala kabilah, durian-durian di bawahnya itu,
walaupun benar tetap kurang baik kan gitu. Apalagi Salah. Nah, itu masalahnya. Berat konsekuensinya. Itu. Maka dari itu Mbak Alawi jalan pintas buat patok saja. Oh, kalau masalah buat patok itu insya Allah sama aja lah dengan kita. Ada dari kita itu yang suka bikin patok itu sebetulnya juga ya. juga ada gitu loh. Cuman Tidak apa ya? tidak seagresif. Intinya gitulah. Jadi maksud saya tuh gini, bukan masalah apa. Dalam satu pohon Iya. nggak mungkin semua buah itu becek, tetap bedesek, becok kan gitu. Ya. Intinya begitu, sama aja sebetulnya. Ya kalau banyak yang begitu. Ya kalau banyak yang becok berarti tak bisa jual. Menghasilkan. Gagal panen. Gagal panen. Intinya begitu. Kalau lebih cocok siapa aja soal. Jadi teman-teman pecinta channel Ponpes Abu Samsudin Batu Ampar, ini secara kebetulan dari kami ini semuanya menghadiri hall Syarif Husin Banyu Sangkah yang ada di Tanjung Bumi, Bangkalan. Nah, di situ tadi saya menyampaikan tentang silsilah Syarif Husin yang berdasarkan manuskrip Larlah. Yang di sana terdapat Syarif Husin Banyu Sangkah bin Bakir Bahauddin bin Sulaiman Kanigara. Sulaiman Mojo Agung. Ya saya sampaikan seperti itu. Tapi yang ada di tulisannya Kanigoro memang. Iya. Iya. Nah, walaupun di Mojo Agung itu cuma juga desa Kanigoro. Sebentar, kan itu saya tabayuni ke salah satu duriannya Bali Akbar. Ada putus satu. Ada putus satu. Beliau menjawab Husain bin Adani bin Bakir Bahauddin bin Sulaiman. Nah, ada timbul pertanyaan lagi. Husain yang mana? Seperti kita ketahui, yang berjuluk Kiai Banyu Sangkah atau Puju Banyu Sangkah sesuai manuskrip yang dua tadi ada 3. Nah, ini kan ada 3. Ini kan juga harus perlu diverifikasi mana yang betul gitu loh. Husain yang mana? Ini berbicara Husain loh ya. Berbicara Yang khusus Husain. di Banyu Sangkah. Nah, sebab menurut info ketiganya ini sama-sama bernama Husain. Gitu loh. Jadi ternyata teman-teman untuk memverifikasi atau memvalidasi sebuah Silsilah itu ternyata rumit sekali. rumit dan berat, perlu ketelitian dan Bukan hanya kehati-hatian. ketelitian, butuh kemauan dan pengorbanan. Karena yang Juga kita kesabaran. sampaikan ini Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru hanya berdasarkan satu data sudah mengklaim itu yang paling jangan. Karena kalau kita contoh, kalau di kita ini bersumberkan kepada Mbah Sunan Ampel, lu anaknya Mbah Sunan Ampel itu nakeh. Ada di mana-mana kan begitu. Nah, ini lagi amit sewu kepada yang termasuk yang di wilayah Ampel, kan ada dari salah satu kabilah itu yang menyatakan bahwasannya putra dari Sunan Ampel itu cuma 5, lakinya cuma 2, yaitu Sunan Derajat sama Sunan Magdum Ibrahim. Kan itu. Padahal menurut data yang lain dari Jogja itu menyebutkan ada ketambahan laki 2, yaitu Mahmud sama Hamzah. Lain dari itu adalah perempuan. Itu lain dari itu perempuan. Itu berdasarkan data dari Jogja, yang mana kalau data-data dari keraton insya Allah terjaga kan begitu. Jadi begini, nah, yang bisa kami petik, ya, semoga ini menjadi tambahan ilmu karena terjadi polemik nasab, agar kami ini tidak gegabah dan tidak ceroboh di dalam menetapkan sebuah nasab.
Ternyata ketika ngambil contoh yang kejadian tadi, saya di sambutan tadi menyampaikan Sulaiman. Nah, katanya teman-teman ini ahli nasab semua. Sulaiman itu dari nama dulu. Sulaiman yang mana? Katanya ini dari nama. Ini sudah rumit. Sulaiman banyak ini. Ini dari nama tuh. Kemudian dari julu. Julu yang mana? Mojo Agung, Kanigoro. Itu banyak. Kanigoro pun bukan cuma satu yang Banyak. banyak. Di tiap daerah tuh mesti ada Kanigoro. Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo. Kalau nggak percaya coba cek di Google Map gitu. Seperti Banyak. contoh Batu Ampar misalnya. Ada Batu Ampar Barat. Ya, di rumah saya itu. Ada batu antaman demo. Ada Batu Ampar Timur di Sumedang. Nah, berbicara Kiai Batu Ampar, saya baca di manuskrip itu, manuskrip itu ada 4. Kiai Batu Ampar itu ada 4 loh. Ayo gimana kalau gitu? Batu Ampar Selatan. Ada lagi? Ada. Ya pokoknya jadi dengan bahasa Kiai Batu Ampar dan juga Aran Pinter Saut. Aran Pinter Saut itu ada 3. Nah, makanya harus hati-hati. Sama dengan Giri kan Giri gitu. Paling tidak ketika kita tahu sejarahnya, itu timelinenya itu dengan siapa, ketemulah generasinya. Makanya penting silaturahmi berdiskusi, bukan berdebat, Bukan ngotot-ngototan. berdiskusi. Ya sambil berbicara sambil ketawa, Ya. cekikian gini kan enak, lebih familiar. Iya. Lebih santun. Insya Allah seandainya seperti ini, diskusi sambil santai, Biar- tidak akan terjadi polemik. Pakaian organisasinya itu diletakkan dulu lah. Kita berbicara dari hati ke hati, sharing. Wasawirhum bil amr.